Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Ambarsari dan saya akan mempresentasikan terkait argumen bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif, David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena perbedaan efisiensi relatif antara negara, dengan asumsi utama bahwa faktor produksi tidak bergerak lintas negara. Argumen bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Karena 1. Mobilitas faktor produksi lintas negara atau MNC dapat memindahkan modal, teknologi, manajemen, dan keahlian dari satu negara ke negara lain. Hal ini bertentangan dengan asumsi teori klasik yang menyatakan faktor produksi bersifat tidak mobilitas atau mobile. 2. Keunggulan tidak lagi bersifat alamiah tetapi diciptakan. MNC menciptakan keunggulan melalui inovasi, R&D, paten, dan skala ekonomi global sehingga keunggulan suatu negara tidak lagi ditentukan oleh sumber daya alam atau tenaga kerja murah semata. Yang ketiga, perdagangan intra-perusahaan atau yang biasa disebut intra-firm trade. Sebagian besar perdagangan internasional saat ini terjadi antar unit atau anak perusahaan dalam satu MNC, bukan antar negara yang berdiri sendiri seperti diasumsikan teori keunggulan komparatif. Yang keempat, global value chain atau rantai nilai global. Proses produksi dipecah dan ditempatkan di berbagai negara berdasarkan efisiensi strategis, bukan sekedar keunggulan komparatif tradisional. MNC menggeser perdagangan internasional dari berbasis negara ke berbasis strategi perusahaan global. Dalam konteks peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional, MNC mampu memindahkan modal, teknologi, dan keahlian manajerial lintas negara, serta dapat mengoptimalkan struktur pembiayaan global dan mengelola resiko nilai tukar dan resiko politik. Dengan demikian, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh negara, tetapi oleh strategi keuangan dan operasional perusahaan global. Hal ini juga berkaitan dengan kontribusi MNC terhadap perekonomian Indonesia, karena MNC membawa foreign direct investment atau yang biasa disebut dengan FDI, kemudian meningkatkan devisa, selanjutnya memperluas lapangan kerja dan mentransfer teknologi. Keputusan investasi, pembiayaan, dan manajemen kas MNC menjadi faktor utama pembentuk perdagangan dan arus modal internasional, menggantikan peran keunggulan komparatif tradisional. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami perusahaan global itu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu ekspor atau exporting. Perusahaan menjual produk ke luar negeri melalui agen atau distributor. Risiko rendah tetapi kontrol pasar terbatas. Yang kedua, licensing dan franchising, yang dimana perusahaan memberikan hak penggunaan merek, teknologi ataupun sistem bisnis kepada pihak luar negeri, investasi kecil, ekspansi cepat namun kontrol terbatas. Yang ketiga, joint venture atau strategic alliance, yang dimana perusahaan bekerja sama dengan mitra lokal untuk berbagi modal, resiko, dan pengetahuan pasar. Yang keempat, ada foreign direct investment atau biasa disingkat dengan FDI, yang dimana perusahaan mendirikan atau mengakuisisi anak perusahaan di luar negeri atau greenfield atau acquisition, kontrol penuh tetapi membutuhkan modal yang besar dan resiko yang tinggi.
Dan tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, integrasi global, yang dimana perusahaan beroperasi sebagai entitas global dengan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan terkoordinasi lintas negara. Tahapan-tahapan ini erat kaitannya dengan penerapan metode translasi laporan keuangan MNC karena anak perusahaan beroperasi dengan mata uang yang berbeda, dan pengelolaan exposure course atau transaction translation economic exposure. Ekspansi MNC melalui FDI meningkatkan aktivitas ekonomi domestik, tetapi juga menuntut perusahaan Indonesia memahami manajemen keuangan internasional agar mampu bersaing dan bermitra secara sehat. Apakah kurs dapat berfluktuasi tinggi? Ya, kurs dapat berfluktuasi tinggi namun dalam batas tertentu. Pada sistem mengambang terkendali ada dua hal. Yang pertama, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran valuta yang asing. Yang kedua, fluktuasi dapat terjadi akibat arus modal, suku bunga, inflasi, dan sentimen global. Namun, fluktuasi tidak dibiarkan ekstrim karena dua hal. Yang pertama, bank sentral melakukan intervensi jika pergerakan kurs terlalu tajam. Yang kedua, intervensi bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Pada sistem mata uang pengembangan terkendali, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi bank sentral tetap melakukan intervensi bila fluktuasi dianggap berlebihan. Kurs tetap dapat berfluktuasi dengan tinggi karena arus modal jangka pendek, perbedaan suku bangsa, serta sentimen global dan geopolitik. Namun fluktuasi tersebut dapat dikendalikan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia di mana resiko kurs meningkat, biaya impor dan utang luar negeri menjadi tidak pasti. Perusahaan harus menerapkan hedging dan manajemen resiko falas. Jika mata uang ASEAN disatukan, volatilitas kurs antar negara ASEAN dapat ditekan. Namun negara akan kehilangan fleksibilitas kebijakan moneter. Ini menjadi pertimbangan strategis dalam manajemen keuangan internasional kawasan. Kurs dapat bergejolak, tetapi tetap berada dalam pengawasan dan kendali otoritas moneter. Dan alasan kenapa manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Manajer keuangan dan investor memperhatikan neraca pembayaran atau balance of payment karena 5 hal. Yang pertama, menunjukkan stabilitas nilai tukar yang dimana neraca pembayaran mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing yang berdampak langsung pada risiko kurs. Yang kedua, menggambarkan kesehatan ekonomi nasional yang dimana surplus atau defisit neraca pembayaran menjadi indikator kekuatan atau kerentanan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, mencerminkan arus modal internasional. Investor melihat apakah terjadi aliran modal masuk atau yang biasa disebut dengan capital flow, atau yang biasa disebut capital inflow, atau keluar yaitu capital outflow. Yang keempat, menilai resiko investasi dan pembayaran utang luar negeri. Neraca pembayaran menunjukkan kemampuan negara membayar kewajiban internasionalnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengantisipasi kebijakan pemerintah, yang dimana kondisi neraca pembayaran mempengaruhi kebijakan suku bunga, moneter, dan fiskal yang berdampak pada dunia usaha dan investasi. Neraca pembayaran atau balance of payments merupakan indikator penting dalam manajemen keuangan internasional karena yang pertama, dampak positif neraca pembayaran terhadap kurs tukar yang dimana surplus neraca pembayaran cenderung memperkuat mata uang
Defisit yang besar dapat menekan nilai tukar dan meningkatkan resiko depresiasi. Yang kedua, bagi manajer keuangan perusahaan digunakan untuk memprediksi resiko kurs. Kemudian menentukan strategi pembiayaan dan lindung nilai serta menilai stabilitas ekonomi negara tempat beroperasi. Yang ketiga, bagi investor, neraca pembayaran mencerminkan arus modal masuk dan keluar, menjadi indikator kelayakan investasi dan risiko makroekonomi. Dan yang keempat, kaitannya dengan laporan keuangan MNC. Perubahan kurs akibat kondisi neraca pembayaran mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian metode translasi yang digunakan yaitu current rate method atau temporal method. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dalam manajemen keuangan internasional, MNC telah menggeser peran negara sebagai aktor utama ekonomi global. Ekspansi bisnis global meningkatkan kompleksitas pengelolaan keuangan lintas negara. Sistem kurs dan neraca pembayaran menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan keuangan. Perusahaan dan investor harus memahami hubungan antara kurs, arus modal, dan laporan keuangan internasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.